Oke ya, cek audio dulu ya. Suaranya apa enggak nih? Saya mendekat ke modemnya sekarang. Boleh biasa di question dituliskan dulu kalau masih ada suara yang jelek, putus-putus dan lain-lain dari awal ya. Oke, sudah 40 mahasiswa, nggak banyak kok slide-nya. 46, ya, saya mulai. 47, hanya 47 peserta. 50, 52, 53, hanya 53 mahasiswa. Udah, wargu ya, kasih tahu jam berapa ini. Kalau memang hanya 53 ya udah, baik. Oke, 55 ya. Ada yang question dulu? Suara saya jelas-jelas? Baca apa enggak? Terdengar apa enggak? Gitu dong. Beneran. Udah ya, berarti hanya 57 ya.
57. Oke. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kok audionya ini? Halo, Iran ya? Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Saya nggak bisa lihat questionnya, jadi semoga kedengeran sama semuanya. Jadi pertama yang malam hari ini saya mau menjelasin tentang kelainan lensa dan katarak. Kita bisa lihat di slide pertama ini, katanya begitu indah, begitu menawan, begitu cantik. Sebetulnya mata itu jendela dunia. Jendela dunia itu ketika ada masalah di mata itu jadi nggak bisa menarik lagi karena nggak bisa lihat dunia ya. Oke, kita mulai lagi sekarang. Jadi eranya sekarang tuh sebetulnya yang katarak tuh mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Kenapa sih sebetulnya? Karena dari zaman dulu, tahun 1970, saya belum lahir ini ya, itu dokter selalu datangan pasien, dan dokter yang tanya, apa masalah Anda Pak? Pasiennya jawab, saya tidak bisa melihat. Anda lah satu-satunya harapan saya. Gitu ya, dulu nih. Tapi sebetulnya sekarang udah nggak kayak gitu. Karena sebetulnya sekarang yang bisa dilakukan adalah katarak tidak harus ada keluhan, bisa berkunjung ke dokter, dan dokter bisa mendiagnosis, hilang timbul lagi. Nah, ide Rizka ya udahlah nanti yang itu besok lah ya, Bismillah lah. Ya koneksinya emang kayak gini. Jadi katarak adalah kondisi di mana lensa mata yang seharusnya bersih dia menghalangi cahaya ke dalam mata dan mengganggu penglihatan. Apa sih katarak itu di mana sih sebenarnya? Katarak itu merupakan keruhan di lensa kristalin yang strukturnya itu biconvex. Jernih harusnya lensa itu transparan dan nggak boleh ada vaskularisasi di sana. Oh, vaskuler. Tebalnya 4 mili. Jarak antara pusat lensa kristalin dan kornea adalah 5,7 mm. Ini ya, lensa kristalin dengan kornea. Jadi, kalau kita memiliki pasien, kita periksa mau operasi katarak. Lebih dalam dari itu, biasanya kita curiga berarti lensanya ini nyemplung ke belakang atau tenggelam ke belakang, lepas. Kita sebut namanya luksasi lensa. Ya, meskipun lensa kristalnya itu jernih, transparan dan avaskuler, tapi dilihat dari depan itu akan nampaknya warnanya hitam. Kenapa? Karena jernih. Jernih itu berarti tidak ada penghalang. Lensa itu bisa kelihatan berwarna hijau kalau kita lihat dari samping, yang oblique illumination, kita akan bisa melihat bahwa itu akan berwarna hijauan. Tapi kalau dari depan kita center nih, periksanya begini nih, itu lensanya jernih. Makanya kalau kita memeriksa katarak atau segmen anterior, kita menggunakan oblique illumination. Namun demikian, ini dia. Bila warna lensa kristalin itu sudah tidak berwarna hitam, nggak hitam nih, itu kelihatan tuh di situ.
Kekeruhan, kemungkinan itu suatu kata. Kemungkinan. Menilainya ya harus dilihat. Letaknya keruknya di lensa atau keruknya di kornea. Itu ya. Nah, ini klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan maturitas. Maturitas itu tingkat kematangannya. Imatur, masih belum matang. Sebetulnya ada satu lagi namanya insipient. Insipient, matur, matang sekali, dan morgetnin. Sebetulnya morgetnin ini bisa disamakan dengan hipermatur. Karena katarak yang sangat matang, yang tersisa hanya nukleus, korteksnya sudah hilang, sudah mencair. Kalau sudah seperti ini, dokter mata kalau operasi hitam ini deh. Karena sudah nggak ada pegangan di lensa, sering terjadi nukleus drop, lensanya nyemplung. Sebabnya katarak terjadi karena proses penuaan. Orang yang tua, semua orang masih mengalami ketuaan. Biasanya orang tua katarak. Bisa nggak dok pada anak-anak? Bisa. Biasanya karena cacat lahir, rahim, baik ya, trauma, infeksi dalam rahim. Paling sering karena infeksi torsi, rubella, CMV, herpes simplex, torch. Buat adik-adik sekalian, kalau merit, menikah, mau apa-apa, jahat ya sama pasangannya ya, cek dulu torch. Sayang itu bukan berarti menerima segalanya. Preventifnya penting. Jadi, paparan sinar matahari yang berkepanjangan ini sering daerah pesisir, misalnya pasien yang pantai ya, nelayan segala macam. Karena ultraviolet ini mempercepat terjadinya katarak. Dan Gusti Allah Tuhan sudah menciptakan proteksi untuk membuat lensa selalu jernih. Cara umur aqueous itu dengan endothelial, dengan sorbitol pathways-nya, nanti boleh dibaca sorbitol pathways. Lihat tuh. Itu membuat lensa selalu jernih. Karena dari kamera oculi posterior lewat lensa, lewat pupil, kita masuk ke kamera oculi anterior. Nah, umur aqueous itu membuat tetap jernih, baik di lensa maupun di kornea. Kalau di kornea ada endothelial pump-nya, tapi kalau di lensa nggak ada. Tapi surface area atau permukaan epitel lensanya itu, kalau kena umur aqueous yang baik, dia akan selalu bisa menjaga kejernihannya. Penggunaan obat-obatan ya, seperti steroid dalam jangka panjang. Hati-hati ini. Kenapa? Karena steroid itu seperti orang asma, orang sakit rematik, dikasih dokter umum. Maaf, saya nggak ngomong dokter umum. Beli obat bebas. Nah, steroid dalam jangka panjang ini dipakai terus-terus. Jadilah katarak. Kataraknya pun nggak simpel. Kataraknya termasuk katarak yang subcapsularis posterior. Saya tunjukin. Next ya. Apa sih penyebabnya katarak? Pertama jelas kongenital bawaan sejak lahir. Kedua traumatik. Tiga komplikata. Keempat degeneratif. Paling sering degeneratif karena katarak berdasarkan usia. Kalau komplikata ini berarti katarak yang terjadi karena penyakit mata yang lain. Terus katarak traumatika, kena kepukul, benturan, kecelakaan, lain-lain. Biasanya dia ada ciri khasnya itu, bekas capnya itu, bekas keciumnya, bekas nempelnya itu disebut osseous ring. Nah, dicari lagi ya, Dek. Kalau saya udah bilang dicari-dicari, biasanya sih keluar di soalnya. Nah, kalau tadi berdasarkan faktor ya, sekarang berdasarkan tingkat usianya. Sama sih, mirip sih. Ada katarak kongenital, ada katarak juvenilis, senilis. Sebetulnya juvenilis ini bisa dianggap sebagai katarak juvenile. Juvenilis itu apa sih? Juvenile. Itu terjadinya pada usia muda. Jadi ini ya, bisa terjadi pada semua usia ya. Tergantung penyebabnya. Menurut tingkat kekeruhannya, tadi sudah saya jelasin dengan gambar tadi, ada
insipient, matur, hipermatur, atau Morganian katarak. Klasifikasinya perlu dilihat lagi ya, katarak kongenital itu berdasarkan umurnya, kurang dari 1 tahun. Kalau juvenile itu 1 sampai 40 tahun. Kalau senilis biasanya di 50 atau di atas 40. Katarak kongenital etiologinya tuh kelihatan ya. Dengan di dalam rahim ya, di dalam kandungan. Drug induce, ibunya tuh aneh-aneh waktu hamil lain. Prematur jelas lah, prematur karena tumbuh kembangnya organ belum sempurna, dia sudah lahir, jadi katarak nih. Biasanya katarak ini terjadinya bisa 2 mata. Kalau pada kasus prematur, biasanya anisometrop. Mata kanan sama mata kirinya biasanya berbeda ukuran. Beda ukuran tuh jadi jomplang. Itu ada minusnya tinggi, ada yang minusnya rendah. Nih, toh. Apa nih kira-kira, adik sekalian? Katarak lain? Katarak yang mata yang mana? Ayo, kanan apa kiri? Jawab enggak kira-kira? Mata kanan atau mata kiri? Tidak, ada yang jawab. Nggak usah lanjutin. Mata kanan apa mata kiri? Oh, mata kanan. Ayo. Pasti nih, katarak. Taunya katarak gimana? Berarti ya, tidak setiap saat putih itu selalu katarak pada bayi. Hati-hati, kasus terbanyak di Indonesia karena retinoblastoma deh. Retinoblastoma itu kanker mata. Jadi tumor mata ganas. Paling pasien itu anak-anak bisa bertahan sampai usia 4 tahun. Bentuknya mirip seperti ini. Persis kayak katarak. Dipikirnya katarak. Telat ngambil tumornya, harapan hidupnya tambah lama. Iya, warna putih tidak selalu katarak. Bisa juga disebut retinoblastoma. Nih, dilihat nih, gestational disturbance, dermatology disease, metabolic disorder, ocular anomalies, terus direm terus nih sama slideshow-nya, biar pada bangun ya. Chromosome disorder, trauma, sama craniofacial disease. Jadi katarak pada anak-anak ini segini banyak, selalu bersyukur ya. Istri kita hamil, selalu didoakan yang baik-baik. Kami, Bapak Ibu, dilihat segini banyak. Yang buat ya cuma Gusti Allah. Cuma kita hanya bisa meminimalkan ikhtiar dan berdoa. Uterine infection ya, hati. Terus juvenile. Juvenile terjadinya setelah usia 1 tahun. Masa muda 1 tahun, biasanya perjalanannya sangat lama, pelan-pelan gitu. Untuk kongenital ini pada usia muda. Biasanya kalau katarak kongenital pasti akan berlanjut ke juvenile. Perlu diperhatikan bahwa katarak kongenital semakin cepat ketahuan, dianya akan semakin bonam ya. Kenapa? Mata dia semakin pernah melihat cahaya dan melihat fokus untuk melihat benda. Tapi kalau dia nggak pernah dioperasi, kemudian katarak itu kan terus ada di sana, nanti disebut amblyopia, mata malas. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi untuk anak-anak yang usia kita lah, usia adik-adik maksudnya, usianya adik-adik, usia saya. Usia saya nih sebentar lagi udah masuk katarak senilis nih, karena 40 tahun. Matang katanya. Kalau di bawah usia 40, karena juvenile itu hati-hati ya, trauma misal pernah jatuh, tentu. Kataraknya nggak muncul tiba-tiba. Kapan gitu, terus tiba-tiba kabur, makan gitu. Bisa, katarak traumatika. Obat-obatan nih hati-hati nih, obat suplemen, steroid, nyeri, segala macam. Hati-hati. Nggak perlu yang aneh-aneh lah. Dunia tuh sekali, aneh-aneh. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau tadi pada juvenile, saya udah yang senil, usia 40. Paling sering tuh di usia 65 sampai 74. Ini
penelitian yang mengatakan sudah ada keluhan ya. Walaupun dimulainya senil itu dari usia 4. Morfologi sengkel katarak lihat menjadi 3 golongan besar. Ini letaknya ya, jadi letak kataraknya itu pertama tipe nuklear, kedua kortikal, di korteks di bundus-bundusnya, terakhir di posterior subkapsular. Maaf kurang B. Subkapsularis ini bagian tengah belakang. Nih lihat ya. Jadi kalau nuklear katarak itu tengahnya itu keras, brown, dan sklerotik, warna kehitaman. Operasinya susah, operasinya membutuhkan energi mesin yang lama, terus kemudian biasa korneanya dim ya, susah sembuh kalau pada nuklear seperti ini. Dan katarak ini terjadinya secara perlahan, karena secara perlahan nggak ada keluhan. Ini yang sering ditemuin sama adik-adik sekalian. Seakan-akan pasien ini jelas waktu baca. Dibaca nih yang terakhir nih. Ini yang namanya lenticular myopia. Jadi lentikular itu bagian di mana nih? Jadi karena miopisasi ini terjadi pada katarak nuklear. Penjelasan saya untuk yang kemarin tuh kelainan infeksi. Jadi bola matanya kan begini. Dengan adanya si nuklear ini, kan dia harusnya jatahnya plus tuh. Betul ya? Karena si lensanya ini kan dikonveks. Betul ya? Dia maju ke depan ya. Benar ya? Sekali lagi. Kalau jauh dari makula, berapa? Miopisasi. Seakan-akan dia jelas deh. Kataraknya keras, sudah matang, nggak ada keluhan pasien. Jadi kalau untuk mengedukasi pasien-pasien yang seperti ini, bisa berkeringat berdarah-darah. Karena pasien nggak ada keluhan. Jelas dok, jelas. Nah, begitu coklat begitu, sah dokternya puyeng. Sampai bagian yang tengah itu nuklear berwarna hitam, kita sebut sebagai katarak sejauh. Susah sekali. Ini ya, matur ya. Matur itu berarti dia matang. Hati pada matang. Katarak yang matang ini berarti dia lensanya itu dengan konveksinya sudah berpisah. Bahkan kita bisa menyebut ini sudah terjadi pada kapsul anterior. Berkerut. Dan nanti akan saya tunjukin operasi katarak saya itu nggak bisa segampang ini. Operasi jadi melupas ini tidak gampang. Terus lensanya jatuh nukleusnya ke bawah, ke dalam mangkok. Disebut. Ya, lanjut. Katarak kortikal, coba dilihat lagi. Saya lagi suka ngerem-ngerem gini ya, dek, biar pada bangun. Bunyi-bunyi terus. Lihat ya, kortikal. Itu letaknya di pinggir-pinggir. Ini paling nikmat banget katarak seperti ini. Walaupun kadang-kadang tipe kortikal yang seperti ini dia lengket kapsulnya. Itu kan lebih mudah operasi. Kenapa? Karena memang biasanya lebih lunak. Tapi pasien ini biasanya sudah mulai banyak keluhan. Nah, dilihat ya. Tengah di bagian sentral ini juga ada pecah-pecah seperti ini. Pasti ngeluh pasien. Dan tipe kortikal ini yang sering menjadi katarak natur yang tadi sebelumnya. Jadi jangan ditunggu sampai matang kalau katarak itu. Yang posterior subkapsularis bedanya di bagian belakang ya. Kalau bisa dilihat ini, bagian belakangnya keruh. Mirip sama nuklear sih sebetulnya. Letaknya di bagian belakang subkapsularis posterior. Traumatik, udah namanya juga traumatik. Nah, trauma ya. Bisa trauma tembus bola mata, bisa tumpul, sering lah. Pokoknya kalau mata tuh hubungannya sama pukul, tembus, colok segala macam. Nah, karena traumatika, ya biasanya unilateral, kecuali dipukulin ya, dipukulin begini ya. Ini bilateral. Sekali kalau orang dipukulin, ini traumatikanya sering unilateral. Jadi kita nggak boleh lakukan operasi buru-buru, traumanya disembuhin dulu. Ini contoh pasien saya. Pasien ini kenapa dek? Kira-kira, ayo ada pertanyaan. Ayo, ini kita biar interaktif dong.
Saya cerita aja dongeng. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini mata ini kenapa, yuk? Ayo, ini question. Ayo, saya tunggu. Sambil buka WA nih. Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak lanjutin. Ayo, yang lebih bagus lagi lah, jangan ketonjok jelek banget. Apa lagi lainnya? Ini nggak saya tunjukin atasnya. Ya, adik tahu tahu mainan tapel. Ya, ketonjok sih. Kena ketapel. Ini lensanya apa namanya? Keluar ini material lensanya, jadi cuer. Ini terjadi pada anak-anak ya. Di anak-anak atau pistol itu yang pakai per itu pecah semuanya. Kalau ada dilihat itu lensanya, material lensanya keluar semua. Ini udah amburadul. Pertama kali datang kan nggak bisa kelihatan jadi itu aja ya. Semoga bisa tidak infeksi aja saya udah. Nah, ibunya selalu saya masukin. Nanti ada nggak ya ibunya? Kalau nggak ada nanti saya kirim WA. Lihat ya, karena mekanik disebut contusion. Contusion bulbi. Kalau tadi nggak sempat ada fusius ringnya, karena udah jadi pecah seperti itu. Ini yang saya bisa bilang, fusius ring. Gejala yang timbul pada katarak traumatika. Mekanik, pertanyaan nomor 1. 1, fusius ring. 2, traumatik. Dislocation, traumatic injury. Benar semua. Gampang banget. Nyendat lagi. Suaranya nyendat-nyendat. Iya, apa-apa. Sabar ya. Di normal lagi. Pemeriksaan katarak dilakukan dengan pemeriksaan slit lamp. Slit lamp ini ya, lihat yang kemarin saya tunjukin. Kemudian kita periksa dengan menggunakan yang namanya keratometri, bukan lengkung kornea, kurvatura kornea. 3, menggunakan ultrasonic transducer, axial length, panjang dan ukuran lensa yang akan dipasang. Ya, kalau ini funduskopi, bisa direct maupun ini operasinya. Jadi bisa bayangin ya, nanti siapa aja yang mau jadi SPM ya, dokter mata. Jadi seribet ini deh, mata fokus di sini, tangan kanan pegang alat, tangan kiri pegang instrumen, kaki kanan nginjek alat yang di sini, di sini, kaki kiri lepasin mikroskop, nggak apa-apa, memang kalikunya memang begitu, jadi dinikmatin aja. Gejala katarak turunnya fungsi penglihatan, sering berganti kaca tapi nggak jelas, tahu ya, dan lain-lain. Pencegahannya nggak ada, pencegahan secara ilmiah. Bisa sih mau minum ada vitamin C, jadi ascorbat ya. Terus kemudian ya paling melindungi mata Anda dari cahaya. Perlu diingat ya, sebetulnya UVA sama UVB. Seingat saya tuh dulu yang paling berbahaya adalah UVB. UVB itu karena panjang gelombangnya itu panjang. Itu terjadi di jam 10. Tapi ini begitu COVID-19 ini kok ada dokter yang bilang bahwa terbaik itu atau siapa itu di atas jam 10. Saya kasih masukan ya, Dek. Karena setahu saya itu paling baik kurang dari jam 10. Jadi jangan terpapar matahari langsung. Tahunnya kalau katarak diagnosis ya kalau dilihat bisa di mata, bisa dengan mata panjang. Ya alatnya yang memiliki dikasih itu Carl-Zeiss mereknya, ini kalau normal vision yang kiri, kalau katarak karena ada kekurangan dia blur di situ. Katarak setelah matang itu sudah mitos, harus dioperasi sebelum memburuk. Kalau di negara maju udah kabur dikit harus dioperasi. Tapi kalau di Indonesia harus kabur tunggu sampai aneh-aneh. Jadi jangan tunggu sampai kabur dioperasi. Ini teknik zaman jadul, zaman lama.
kataraknya kita buat irisan di kapsulnya nih. Satu urut aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setelah itu kita gunting, kita buat irisan lebar. Kalau zaman dulu paling nyaman kalau kataraknya sudah matang. Nah, karena di luarnya utuh, gede segini. Nah, kalau sekarang mesti diiris lebar, jadi port entry kumannya lebih besar. Juga resiko infeksinya kan lebih gede. Penyembuhannya lebih lama. Yang sekarang masih dilakukan. Dan sudah mulai ditinggalkan. Nah, resikonya bisa, tapi masih sering sejawat-sejawat lain masih ada. Yang terkini ya, menggunakan energi ultrasound, energi laser ya. Jadi jangan jelasin ya ke awam masyarakat awam. Nanti di laser bu, Pak, di laser bukan laser. Ada memang namanya laser, tapi dia hanya untuk ngepotong si kapsul sama si nukleus. Setelah itu tetap menggunakan energi Veco lagi, lagi di ayat atau dibersihkan. Ini perbandingannya ya, kalau tadi katarak Veco sama SCCE. Jeleknya Veco ini tidak hanya bagi pemula, yang expert pun bisa terjadi yang namanya corneal waktu cell and flare, peradangan, stigmatisme, karena kita impisnya terlalu semangat ya, astigmatismenya muncul. Dan ini irregular deh biasanya. Endophthalmitis, infeksi ya. Sebentar. Ini videonya nanti saya cariin video yang operasi langsung aja ya. Ini biar lanjut dulu. Nah, iya. Kataraknya seperti ini nih yang langsung kalau ditemuin poliklinik tuh. Kataraknya matang sekali. Before, after, ulang lagi. Before, after. Nah, ini katarak yang buat keringetan semua orang. Mana tadi? Ini yang kita sebut namanya PCO. PCO itu posterior capsular opacity. Atau di ICD-9 itu after katarak. Jadi kekeruhan yang muncul di kapsul posterior setelah operasi katarak. Sering disebut namanya katarak sekunder. Katarak. Jadi bisa aja tumbuh katarak, tapi nggak perlu operasi. Ini hanya perlu endeyak laser. Itu ya. Ini operasi yang saya lakukan. Sebentar, wait. Saya tunjukin video operasi. Bentar. Video operasi biar tahu dan video ini live, jadi tidak diedit, nggak ada. Kemarin ada yang lihat. Nggak lama sih, waktunya sebentar ya. Nah, lihat ya, ini saya jelasin tekniknya. Itu yang bengkak di sini saya kasih anestesi lokal dulu. Kita buat second instrumen. Kemudian kita masukin warna, depan blue. Nah, kita buat irisan 2,5 sampai 2,5 lah. Sini dulu ya warnanya. Kita masukin yang namanya visco, elastik. Terus, nah sekarang warnanya udah kehijauan itu. Hand, mata kiri, fiksasi. Ini yang kita masuk. Dibuka, pelan-pelan. Kita kelupas sedikit demi sedikit. Setipis itu kapsulnya deh. Kita harus steady ya, nggak boleh. Sekarang tugasnya memisahkan.
warna kuning itu udah terpisah. Terus nah, ini namanya energi ultrasonnya ya, kelihatan pelan-pelan dihabisin, dimakan. Susahnya kalau dia masih terlalu susah dicop, jadi susah dimakan, pas terus. Makan lepas lagi, makan lepas lagi. Yang yang ngatur nyedot sama nyebul kaki kanan kita. Kita lagi. Susah dia nggak mau. Nah, semuanya tepat hati bin Allah ya dia. Udah keangkat itu. Pelan-pelan. Terus, nah, ini yang kita korteks tuh. Korteks ini nggak boleh ditinggalin. Karena potensi masalah. Masalah itu bisa potensi infeksi. Jadi hati-hati ya. Kita namanya juga dia pakai IA. Tinggal saya ambilnya pakai ketut. Yang lurus juga. Lagi itu cuma begini terus lagi terus. Nah, setipis itu jarak antara saya sama kapsul yang bagian belakang. Saya nggak berani seperti yang serabut di belakang. Jadi harus full, saya tiup lagi caranya untuk bersihin. Setelahnya saya harus masukin dari tangan atau ayo intraokular. Nah, itu besarnya 6 mili, namanya seperti itu. Drill bisa masuk, bisa diversi ke dalam sana, kemudian dia akan mengembangkan sendiri. Program mungkin itu harus dibalikin. Dorong pelan-pelan, itu di dalam bagnya tuh, di dalam mangkok. Sudah distabil di sana, kita bersihin bekas-bekasnya bisa stabil. Lagi operasi ini tidak membutuhkan jahitan, kita hanya mengandalkan yang namanya vibrasi kornea. Nah, ini vibrasi kornea ini untuk ngecilin pupil ya, jadi kita kasih udara sedikit. Ini vibrasi yang dilakukan di kornea. Udah selesai. Operasi katarak yang saya lakukan ya, ya. Ya, ada yang mau tanya nggak? Dari 76 peserta siswa. Oke, bagaimana mekanisme katarak metabolik, dokter? Dan bagaimana bedanya katarak gestasional dan intrauterin? Gestasional ya waktu pembentukan 3 bulan pertama. Kalau intrauterin biasanya karena infeksi rahim. Biasanya dia ada faktor apa namanya? Tors itu yang paling sering ya, dia. Yang paling sering itu rubella sama CMV. Emang susah sih bedain. Tapi
kalau adik nanti jadi opsi biasanya tahu ya masa pembentukan baby atau sekarang mungkin udah belajar. Yang pertama biasanya sudah 4 bulan USG itu apa? USG, USG kandungan ya itu udah kelihatan itu bermasalah belum, warna putihnya enggak, pola matanya terbentuk apa. Kalau jadi 3 bulan biasanya karena gestasi. Kalau intrauterin berarti udah lebih dari itu. Gitu ya. Lagi yang nanya udah cuma satu yang nanya. Kita lihat pesertanya. Banyak. Double-double. Nah, selesai ya. Jadi 74 kalau nggak ada yang nanya, pemirsa, jadi pertanyaan boleh dilanjutin di grup aja. Oh, masih ada yang tanya. Apakah hormon bisa mempengaruhi? Hormon bisa mempengaruhi, dokter. Hormon apa dulu? Enggak lah, ada. Jadi antara kan itu tadi karena usia sama traumatika dan lain-lain. Oh, nggak pengaruh banget. Dokter tadi tahap terakhir operasinya itu dimasukin lensa lensa baru apa? Iya dong. Namanya lensa tanam. Nanti buka aja deh YouTube saya tuh. Eh, punya saya tuh aja dilihat. Jadi nanti namanya ada intraocular lens. Kecil, jernih. Untuk gantiin lensa yang saya ambil. Misalnya permanen, sumpah. Nggak dilepas-lepas. Maka jika sudah dilakukan operasi tadi, oh, namanya ada yang mirip saya nih, Bram. Bisa, tapi katarak sekunder deh namanya. Tadi, PCO, posterior capsular opacity. Jadi kekeruhannya di kapsul posterior. Tapi nggak operasi ulang. Operasinya hanya dilakukan NDYAG laser, NDYAG, NDYAG laser. Tembak. Udah ya, selesai. Capek di sini. Nanti kalau ada yang bertanya lewat WA grup aja. Terima kasih atas atensinya, adik-adik sekalian. Yang pintar, social distancing, jangan lupa, jangan ya. Saya cuma bisa nyaranin dari adik-adik sekalian aja lah. Kalau kita bilangin orang kan susah. Jadi sekalian harus paham betul. Dan ikutilah nasihat pemimpin. Pasti pemimpin. Itu ya. Terima kasih.